Halo, saya Iwan Yudhistira. Dalam waktu yang sangat singkat, saya akan menjelaskan apa itu hipnoterapi. Hipnoterapi adalah suatu terapi yang diberikan kepada seorang klien ketika klien itu dengan sengaja dibimbing masuk dalam suatu kondisi yang disebut dengan kondisi hipnosis. Pertanyaan berikutnya pasti, apa itu hipnosis? Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu hipnosis, mungkin ada baiknya secara singkat saya berikan gambaran apa yang bukan hipnosis. Pertama, hipnosis tidak sama dengan tidur. Hipnosis tidak sama dengan kehilangan kesadaran. Hipnosis juga bukan suatu bentuk penguasaan pikiran. Hipnosis juga bukan praktek supranatural. Jadi hipnosis tidak bisa digunakan untuk brainwashing atau menghapus memori dan lain sebagainya. Jadi itu yang bukan hipnosis. Lalu hipnosisnya sendiri apa? Nah, hipnosisnya sendiri adalah suatu kondisi yang alamiah. Alamiah, kenapa disebut alamiah? Karena kita semuanya itu masuk atau mengalami suatu kondisi ini secara alami setiap hari. Paling tidak dalam satu hari 2 kali, ketika Anda menjelang mau tidur atau ketika pagi hari ketika Anda mau bangun. Secara definisi, hipnosis adalah suatu kondisi yang sangat rileks, yang sangat nyaman, yang sangat fokus, sehingga pada saat itu sugesti akan bisa langsung masuk ke alam bawah sadar Anda. Berikutnya, apa manfaat hipnoterapi atau apa saja sih yang bisa disembuhkan atau diobati dengan hipnoterapi? Jadi, hipnoterapi sangat efektif digunakan untuk membereskan berbagai macam gangguan yang terkait dengan gangguan pada lapisan emosional atau lapisan pikiran bawah sadar. Banyak sekali kasus yang sudah kami bantu, contohnya adalah misalkan fobia yang sudah dialami bertahun-tahun itu bisa kita selesaikan dalam satu kali sesi, atau gangguan-gangguan emosional lainnya seperti dendam atau kemarahan yang berlebih atau kesedihan yang sangat dalam sehingga membuat depresi. Kemudian misalnya bisa juga digunakan untuk memberikan suatu motivasi atau semangat belajar dan lain sebagainya. Kami juga dari pengalaman sering sekali mendapatkan suatu pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apakah hipnoterapi itu bisa digunakan untuk melakukan penyembuhan secara fisik? Nah, itu biasanya kalau jika kami ada mendapat suatu pertanyaan itu selalu kami katakan bahwa gangguan medis, gangguan penyakit fisik pada tubuh Anda, selalu kami sarankan Anda untuk pergi ke dokter untuk dilakukan check up. Apakah memang ada gangguan ya seperti itu? Dan apabila misalnya setelah Anda check up dan lain sebagainya itu dokter mengatakan ini tidak ada gangguan apapun, Anda sehat saja. Nah, bisa jadi yang Anda alami itu adalah psikosomatis. Jadi teorinya psikosomatis adalah suatu gangguan yang muncul simptomnya itu pada tubuh fisik. Dan itu disebabkan oleh gangguan pada lapisan emosional. Nah, saya tahu mungkin beberapa di antara Anda yang berpikir kok bisa gangguan pada emosional dan pikiran itu kok bisa mempengaruhi tubuh fisik. Bagaimana bisa seperti itu? Tentu saja sangat bisa, karena mind and body itu connected. Jadi apa yang terjadi pada tubuh fisik bisa mempengaruhi mind, emosional, apa yang pada emosional juga akan mempengaruhi tubuh fisik. Contohnya adalah misalnya, mungkin Anda pernah memuji kekasih Anda, seorang perempuan, entah itu istri ataupun pacar Anda, mungkin Anda puji, Anda perhatikan wajahnya, terjadi rona merah di pipinya. Rona merah di pipinya itu tidak mungkin bisa dimunculkan secara sengaja. Padahal yang Anda lakukan adalah pujian.
Pujian itu menyentuh emosionalnya. Emosionalnya mempengaruhi tubuh fisiknya untuk memunculkan rongga merah di pipinya. Oke, itu emosional mempengaruhi tubuh fisik. Contoh lain, mungkin Anda pernah berdiskusi dengan lawan bicara Anda. Oke, dengan lawan bicara, kemudian lawan bicara Anda memberikan suatu kritik, dan kritik itu mengenal langsung mengusik emosi Anda. Apa yang terjadi? Tiba-tiba kuping Anda memerah. Anda tidak mungkin bisa membuat kuping Anda merah dengan secara sengaja. Itu juga salah satu contoh yang sering dan bisa Anda buktikan sendiri bahwa emosional Anda mempengaruhi tubuh fisik. Contoh yang lain banyak sekali ya, Contohnya yang lain mungkin bisa ketika Anda marah. Oke, ketika Anda marah, jantung Anda berdegup lebih kencang. Oke, mungkin Anda ingat pengalaman Anda pernah suatu saat ketika Anda masih sekolah diminta untuk tampil berbicara di depan umum, di depan kelas. Apa yang terjadi? Tiba-tiba perut Anda mulas. Oke, kok bisa tiba-tiba perut mulas? Nah, seperti itu. Itu adalah apa yang membuktikan bahwa apapun yang terjadi pada lapisan emosional Anda, lapisan pikiran Anda, itu mempengaruhi tubuh fisik. Oke, jadi itu teorinya. Tetapi kami selalu menyarankan apabila ada simptom fisik, Anda pergilah ke dokter. Kami dari hipnoterapis alumni Adi Gunawan Institute itu akan berupaya melakukan upaya terbaik untuk kesembuhan Anda. Tetapi tentu saja kami membutuhkan kerjasama Anda. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam suatu sesi yang singkat ini. Terima kasih sekali lagi atas kunjungan Anda, dan kami berdoa yang terbaik untuk segala kesembuhan Anda. Terima kasih. Salam hipnosis.